Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finlandan Fitri, NIM 23121994, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Yang pertama, hakikat kalimat efektif. Kalimat efektif yang merupakan kalimat yang jelas dan tepat dalam mengungkapkan gagasan penggunanya. Juga dikenal sebagai kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca. Esensi dari kalimat efektif adalah kemampuannya dalam merefleksikan pikiran atau perasaan penulis sehingga pembaca dapat memahaminya dengan jelas dan sesuai dengan maksud aslinya. Para ahli seperti Razak 1988, Manaf 1999, Semi 1989, dan Gani 1999 memiliki pandangan sejalan bahwa kalimat efektif adalah yang mampu mengungkapkan pikiran atau perasaan secara lengkap, tepat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif juga harus memenuhi tujuannya untuk mempengaruhi pembaca, meninggalkan kesan, serta mendorong mereka untuk bertindak sesuai dengan pesan yang disampaikan. Dengan demikian, kalimat efektif disusun dengan sengaja untuk mencapai tujuan komunikasi yang jelas dan tepat. Memulai penggunaan kalimat efektif, pembaca atau pendengar akan lebih mudah menerima atau memahami informasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis. Yang kedua, ciri-ciri atau persyaratan dari kalimat efektif. Supaya lebih mudah dalam menyusun kalimat efektif sekaligus menjadikannya memenuhi berbagai syarat kalimat efektif, maka penting untuk mengetahui ciri-ciri kalimat efektif, yaitu yang pertama, kelengkapan atau kesepadanan struktur. Ciri yang pertama dari kalimat efektif adalah memiliki kelengkapan atau kesepakatan struktur mengenai ciri-ciri satu input. Ini maka mencakup beberapa poin penting seperti pertama, struktur kalimat lengkap dengan minimal terdapat dua unsur utama, yaitu subjek dan predikat. Yang kedua, subjek selalu diletakkan di depan kalimat dan menghindari penggunaan preposisi atau kata depan di depan subjek tersebut. Misalnya, bagi semua peserta acara diharapkan hadir tepat waktu. Itu tidak efektif. Yang kedua, semua peserta acara diharapkan hadir tepat waktu efektif. Sebaiknya tidak menggunakan konjungsi atau kata hubung setelah menuliskan subjek. Misalnya, Andi yang pergi meninggalkan Rani atau tidak efektif. Andi pergi meninggalkan Rani, itu efektif. Tidak ada subjek ganda sehingga sudah ditulis satu kali dalam satu kalimat. Misalnya, Ika makan dengan lahap sehingga Ika merasa kenyang, itu tidak efektif. Ika makan dengan lahap sampai kenyang, itu efektif. Yang kedua, penggunaan kata cenderung atau efisien. Ciri berikutnya dari kalimat yang sudah dianggap memenuhi syarat kalimat efektif adalah penggunaan kata yang cenderung efisien alias hemat. Sehingga dalam satu kalimat hanya menggunakan kata yang sekiranya perlu dan memang wajib ada. Supaya kalimat tersebut tersampaikan dengan baik. Ketiga, memiliki kesejajaran bentuk. Ciri berikutnya berkaitan dengan bentuk kata dalam kalimat yang intinya adalah sejajar. Maksudnya adalah ketika memakai kata dengan imbuhan me, maka pada kalimat tersebut juga memakai keterangan yang dengan imbuhan me lagi. Contohnya adalah nangka muda supaya matang sempurna harus dipotong tipis-tipis, dicuci dan kemudian merebusnya sampai matang. Itu tidak efektif. Yang kedua, nangka muda supaya matang sempurna harus dipotong tipis-tipis, dicuci, dan direbus sampai matang. Itu efektif. Yang keempat, makna kalimat tegas atau jelas.
kalimat cenderung menjadi efektif ketika susunannya dibuat tegas dan jelas, sehingga pendengar maupun pembaca bisa langsung memahami maksud dari pembicara atau penulis. Sedangkan untuk keterangan diletakkan di bagian depan, sehingga mempertegas kalimat tersebut. Berikut contohnya, kamu sapulah lantai kamar. Tidak efektif. Sapulah lantai kamarmu. Itu efektif. 5. Kalimat bersifat logis. Ciri terakhir dari kalimat yang memenuhi syarat kalimat efektif adalah bersifat logis. Artinya, kalimat efektif memiliki makna yang jelas atau tidak ambigu, sehingga membuatnya mudah dipahami. Syarat kalimat efektif. Dalam bahasa Indonesia, kalimat efektif pada dasarnya memiliki 4 syarat, yaitu yang pertama, sudah sesuai dengan EYD. Syarat yang pertama adalah kata-kata dalam kalimat harus sesuai dengan EYD yang menjadi kaidah utama dalam penulisan kalimat bahasa Indonesia. Sehingga penting untuk selalu menggunakan kata baku, yakni penulisannya sudah sesuai dengan EYD. 2. Susunannya sistematis. Kalimat juga bisa dikatakan efektif ketika susunannya tepat atau sistematis yang mengandung semua unsur kalimat yang baik dan benar. Sehingga suatu kalimat bisa disebut efektif meskipun sudah memakai kata-kata baku jika susunannya amburadul. Yang ketiga, tidak boros kata. Royal terhadap penggunaan kata akan dianggap melanggar syarat kalimat efektif sehingga tidak diperlukan. Artinya, pada saat menyusun satu kalimat, usaha memakai kata yang hemat, hanya memakai kata yang diperlukan. Tidak perlu menambahkan kata-kata yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Apa tidak ambigu? Syarat kalimat efektif berikutnya adalah memiliki makna yang jelas dan tidak ambigu. Penulis yang menyusun kalimat efektif akan mampu menjelaskan suatu hal dengan baik dan mudah dipahami, sehingga pencegah pembaca melakukan multitafsir. 3. Unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif yang pertama, subjek. Unsur pertama di dalam kalimat efektif adalah subjek, yakni bagian dari kalimat menunjukkan pelaku yang bisa berupa orang, tempat, dan juga benda. Sehingga subjek dalam suatu kalimat tidak melulu berupa orang atau penyebutan nama orang. 2. Predikat. Unsur kedua dalam kalimat efektif yang juga masuk ke dalam salah satu syarat kalimat efektif adalah predikat. Predikat merupakan bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Umumnya, predikat berbentuk kata kerja yang memberikan kejelasan maksud atau makna dari kalimat. Ketiga, B. Objek. Objek merupakan bagian dalam suatu kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran dan biasanya berbentuk nomina atau kata benda. Suatu kalimat sebenarnya membutuhkan objek hanya saja sifatnya tidak selalu wajib. Dari depan keterangan. Unsur yang terakhir dalam kalimat efektif adalah keterangan, yaitu bagian dari kalimat menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, dan juga sebab akibat. Keterangan dalam kalimat membantu penulis menjelaskan dengan lebih detail. Secara umum, keterangan berbentuk konjungsi atau kata hubung. 4. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Pertama, kalimat tidak efektif karena pengulangan subjek. Siswa itu segera masuk ruangan kelas setelah dia melihat kepala sekolah datang. Contohnya, siswa tidak segera masuk ke ruangan kelas setelah melihat kepala sekolah datang. Kedua, kalimat tidak efektif dengan hiponim. Buah jambu dan buah mangga adalah buah kesukaan ibuku. Yang efektifnya, jambu dan mangga adalah buah kesukaan ibuku. 3. Kalimat tidak efektif karena bentuk kata bersinonim. Kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh agar supaya hidup ini menjadi berkah. Kalimat efektifnya, kita harus bekerja dengan keras dan sungguh-sungguh supaya hidup ini menjadi berkah. Itulah presentasi materi saya. Kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.